selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dok. Waalaikumsalam. Oh, ada 12 orang ya. Iya. Elijah. Baik, bisa kita mulai, Prof? Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya selamat pagi, Prof. Foki. Terima kasih telah meluangkan waktunya dalam kegiatan Visit Dokter di pagi hari ini. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 18 kegiatan Mabim Kanisya 2022 yang akan mewawancarai Prof. Foki pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan Prof, nama saya Monika Nuraziza, bisa dipanggil Monika, dan saya akan ditemani teman saya, Mangga. Baik, perkenalkan Prof, sebelumnya nama saya Angel Queen yang bisa dipanggil Angelic yang akan memandu kegiatan pada hari ini bersama Monika. Sebelumnya bagaimana kabarnya hari ini, Prof? Alhamdulillah, baik. Tadi sudah memulai acara divisi ya alergi imunologi jam 7 ya sampai jam 8 ini. Nah, nanti sebentar lagi juga ada rapat tapi nggak apa-apa lah. Jam 9 ada rapat, 9.30 ada rapat. Jadi kebetulan dengan Zoom ini bisa dirangkap-rangkap ya. Alhamdulillah. Langsung aja kita mulai kegiatan inti pada hari ini. Apakah Prof sudah siap untuk membagikan insight dan pengalamannya kepada kami? Ya, jadi saya mesti cerita apa nih di sini? Mungkin dimulai dari berkenalan dulu nih, Prof. Kami ingin kenal Prof lebih dalam nih, mulai dari nama, tanpa tanggal lahir, pendidikan, dan sekarang lagi dinas di mana nih? Oh ya, nama saya tuh ada ya, Oki Suwarsa ya. Nah, tentu dilahirkan di Jawa Barat ya. Ciamis, 19 Oktober 1963 ya. Pendidikan ya terakhir formal itu S3 ya. Diselesaikan tahun 2011 di Unpad. Nah, kalau merunut, kalau mau dia progres kedokteran saya masuk 82 10 bulan di sana ya. Di tahun 98 bulan Mei, kemudian pulang bulan Maret 99 ya, dengan mendapatkan ijazah diploma in dermatologi ya 2002. Dan kemudian saya mendapatkan gelar konsultan dalam bidang alergi imunologi di 2008 dari Collegium Dermatologi Teknologi Indonesia. Nah itu pendidikan saya. Ya, aktivitas sekarang saya di Departemen Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin ya, kelas kedokteran, Unpad dan RSIS. Jadi kalau di klinik itu selalu kurang lebih 2,5 tahun ya atau hampir 3 tahun lah dari tahun 2011 sampai 2014 ya, gitu. Nah, sebelumnya menjadi ketua program studi ilmu kesehatan program spesialis ya ilmu kesehatan kulit dan kelamin itu 2009 sampai 2011. Sebelumnya lagi saya menjadi ketua program studi profesi ya pendidikan profesi dokter itu 2006 atau 2007 ya 2006 ya sampai 2007 atau dari 2005 karena 2006 saya sekolah ya, S3. Nah itu latar belakang pendidikan ya dan sekarang juga diamanahi menjadi ketua senat ya di para ketua senat ya akademik fakultas kedokteran. Organisasi lain saya menjadi ketua kelompok studi imunodermatologi Perdoski ya, perusahaan dokter spesialis kulit dan kelamin. Pun semua departemen atau bidang ilmu dari seluruh fakultas kedokteran yang membuka prodi spesialis. Jadi ada 13 ya prodi spesialis di seluruh Indonesia itu. Unpad termasuk salah satu. Nah itu bergabung di bawah Collegium Dermatologi Teknologi Indonesia. Juga nanti ada pendidikan subspesialisnya di bawah juga Collegium.
Tapi masjidnya sekarang sudah menjadi, kalau Anda kemarin ke RSAS, nah yang dijadikan UGD yang sekarang itu dulu adalah Masjid Ashifa yang pertama. Ini Masjid Ashifa itu merupakan masjid kampus pertama di Indonesia sebelum Masjid Salman sebetulnya. Itu didirikan oleh almarhum Dr. Ibn Kutibin ya, dan lain sebagainya. Para dosen almarhum Dr. Rahman Maas ya, mantan direktur RSAS. Prof. Rudi Syarif ya, guru besar farmakologi. Ya, apalagi yang mau ini? Baik, Dowi. Ya. Begitu banyak pengalaman dan perjalanan yang panjang ya, Prof, sehingga bisa sesukses sekarang ini. Selanjutnya kami mau bertanya nih, Prof. Mengapa Prof ini mengambil spesialis kulit kelamin atau yang disebut spesialis dermatovenerologi? Ya, keinginan saya sebetulnya menjadi guru saja ya awalnya. Jadi karena dari awal atau dari pertengahan lah saya ingin jadi guru ya, dosen lah ya di proses kedokteran. Itu cita-cita awalnya itu. Minat kemudian ada sih ya, minat tuh ada. Karena ingin jadi guru ya senang aja. Jadi lagi mahasiswa itu saya menjadi mentor ya adik kelas ya. Waktu saya di tahun pertama di FK saya menjadi mentor di bimbel ya, di bimbingan belajar yang ingin masuk perguruan tinggi gratis itu ya. Sekarang kan enggak ya. Gitu. Bimbel itu bayar ya, dulu gratis ya. Kurang lebih setahun gitu. Karena saya senang ngajar. Nah, kemudian waktu saya tingkat 1 saya diajarin oleh kakak-kakak kelas bagaimana membaca gambaran histopatologis ya, dari saat histologi, anatomi ya. Nah, ujiannya kan susah ya dulu ya, karena dilihatkan langsung gitu organ-organ dan lain sebagainya gitu. Nah, kemudian saya tingkat 2 diajak ngajarin tingkat 1 ya. Tingkat 3 juga ikut ngajarin adik pajajaran di tahun 86. Dan saya dipanggil oleh dekan, mau nggak jadi dosen gitu. Ya gayung bersambut gitu, ditawarin saya juga ingin gitu. Nah, untuk spesialis sebetulnya saya inginnya penyakit dalam ya. Penyakit dalam karena saya senang patofisiologi ya. Tidak hafalan lah. Dan nilai saja kebetulan A ya. Waktu di profesi itu saya diuji oleh salah satu guru besar di penyakit dalam waktu itu. Waktu di bedah juga saya dapat A, makanya oleh almarhum Dr. Bambang Tisnadi penguji saya udah masuk bedah aja. Itu di penyakit dalam juga arah akhirnya ke kulit. Kenapa saya akhirnya kulit mau? Ya karena kulit itu dulunya nggak ada ya, bidang ilmu kesehatan kulit sendiri, spesialis sendiri itu bagian dari penyakit dalam gitu. Jadi permukaannya lah gitu. Tapi proses patogenesis dan lain sebagainya itu makanya saya kemudian minatnya ke bidang alergi imunologi. Itu jadi kenapa. Oke, baik. Terima kasih Prof atas jawaban juga sedikit motivasinya. Dan selanjutnya ini kami ingin bertanya mengenai kasus apa sih yang paling sulit untuk dituntaskan oleh Prof sendiri? Nah, sebetulnya ya di dalam hidup itu kan manjada wajada. Ya. Jadi kalau ada keinginan, kita tekun kerjakan dengan sungguh pasti akan mendapatkan hasilnya. Ya. Mendapatkan hasilnya. Jadi kalau kasus dalam kehidupan, ya selama dalam hidup kan selalu ada masalah, ya, persoalan. Dalam tiap tingkatan hidup itu ada permasalahan. Mahasiswa misalkan ya ada permasalahan ya, di keluarga. Sama setelah menjadi dokter pun permasalahan itu selalu ada. Nah, apa yang sulit ya, ya untuk ini memecahkan satu permasalahan? Yang paling sulit sebetulnya ya di profesi dokter itu
profesi dokter itu salah satu profesi yang paling tua dan sangat mandiri, ya. Sangat mandiri dokter itu. Jadi sangat susah untuk ikut di organisasi kemahasiswaan, kan banyak pilihan di apa itu. Nah itu yang bisa kemudian nanti di kemudian hari itu mempersatukan kebersamaan. Ya. Jadi kalau ada masalah itu sebetulnya masalah kebersamaan, ya, di dalam profesi dokter itu. Dan kebersamaan dalam real, ya. Tetapi kalau kekompakan saya kira menghadapi masalah-masalah di luar kita cukup kompak. Nah ini tampak sekarang ya adanya misalkan dualisme ikatan dokter, ya. Ada yang mendirikan Persatuan Dokter Umum, Persatuan Dokter Indonesia itu, ya. Jadi kebersamaan ya yang itu salah satu yang masalah yang cukup sulit ya untuk dilakukan, termasuk di dalam waktu saya memimpin kolegium misalkan sama. Kita coba agar tagline-nya semua institusi pendidikan spesialis kedokteran Indonesia itu harus saling sharing ilmu, ya, sharing perawatan, pengalaman dan sebagainya. Nah, itu masih tetap sulit, ya, tapi kita utamakan kebersamaan itu. Ya, itu barangkali ya, agak panjang lebar sedikit. Iya, baik Prof. Jadi kebersamaan ini sangat penting buat kita exploring di dunia kedokteran ini ya Prof. Ya. Oke, selanjutnya kami mau tahu nih pengalaman berkesan apa nih yang pernah Prof alami selama ini dan mungkin salah satu pencapaian apa yang Prof sangat banggakan hingga sekarang. Ya, kalau dosen itu memang topnya adalah menjadi guru besar. Itu yang saya kira sangat saya syukuri, ya. Meskipun saya sadari bahwa perjalanan menjadi guru besar itu bukan perjalanan hanya diri sendiri, gitu. Begitu banyak orang yang berperan. Bagaimana Anda kemudian menjadi mahasiswa kedokteran itu bukan hanya sendiri, ya. Karena dia tesnya bagus atau rapotnya bagus, banyak orang di belakang kita yang punya peran, ya, dari mulai orang tua ya untuk dosen, ya, untuk dosen di perguruan tinggi. Sedangkan kalau untuk pendidikan itu yang paling tinggi kan seratannya S3, ya, seratannya S3. Jadi yang paling susah untuk mendapatkan dari semua pendidikan itu menjadi seorang spesialis, ya. Itu yang paling berat itu. Waktunya lama, bukan hanya knowledge tapi skills, ya, tetapi juga banyak interaksi dengan sesama. Di sana tidak ada libur, ya, tidak ada libur semester, masuk aja tuh seperti itu, ya. Jadi yang paling berat itu pendidikan spesialis. Itu barangkali. Baik, terima kasih Prof atas pengalaman juga dan juga sedikit motivasi yang sudah diberikan tadi. Nah, selanjutnya nih, bagaimana sih caranya agar kita tuh bisa menjadi orang yang hebat seperti Prof? Nah, mungkin Prof bisa menambahkan sedikit motivasi dan juga closing statement-nya. Ya, saya sih nggak merasa jadi orang hebat, ya, tapi mungkin ya seperti saya dulu mahasiswa kalau lihat seorang profesor itu ya menganggapnya hebat, yaitu satu keinginan juga idola atau apa, ya. Dan saya kira itu sesuatu yang nanti diharapkan nih dari 11 orang ini ada juga yang mau jadi dosen gitu, yang mau jadi dosen itu. Nah, untuk mencapai itu ya saya kira harus kerja keras, ya. Tapi kan sebetulnya tahapan dengan tahapan saja, tahap demi tahap saja gitu. Jadi kalau misalkan kita semester 1 ingin lulus, ya, nanti semester 1 dengan nilai yang baik, ya, kunci belajar. Dan belajar bersama itu penting, ya, jangan sendiri, ya, itu dengan belajar bersama itu kita bisa saling bantu membantu, ya. Jadi ada yang lebih pintar, dia yang cerita kita dengerin, ada yang lebih kaya, dia yang bawa bisa, ya.
minumannya. Ada yang punya nggak mampu secara keilmuan, ya kita bantu ya untuk bersamaan itu seperti itu. Jadi kalau kita juga kurang yang berlebih, lihat teman kita yang kekurangan, barangkali kita bisa membantu ya. Kita bukan kitanya saja, tetapi kita mungkin bicara sama orang tua kita ya, untuk bisa membantu cara-cara yang baik. Banyak sarana dan prasarana kita itu. Jadi saya kira kuncinya bekerja dengan sungguh-sungguh ya, keinginan itu harus sungguh-sungguh ya, dan kuncinya saya kira kalau saya sih berdoa juga ya. Berdoanya tapi nggak pengen jadi semoga jadi profesor, enggak gitu ya. Ya memang kalau ya persyaratannya ditempuh, kemudian ya kita berdoa ya kalau memang itu mohon dimudahkan jalannya. Tapi nanti kalau kita sudah sukses, sejak mahasiswa sendiri biasakan untuk bersedekah misalkan ya. Kita kan dapat uang saku dari orang tua nih, kalau ada lebih ya kita kasihlah sama cleaning service atau ya itu saat belajar bersama kita beli, kalau banyak duit beli pizza, kalau enggak ya beli comro ya, pisang goreng, kan sama aja kenyang ya. Jadi enggak ada sebetulnya kiat-kiat khusus, ya dijalani saja gitu. Dan meskipun saya sudah mencapai top dalam pendidikan ya ataupun kedudukan, ya kita merasa biasa-biasa saja. Kenapa ya? Karena kalau Allah inginkan kita itu kemudian tidak berdaya apa-apa dengan mudah, ya. Dengan mudah. Jadi ya tidak boleh sombong ya. Harus makin kita makin ini kan kalau dari SMA ketemu di kedokteran membekali ilmu itu, mudah-mudahan ini salah satu tiket kita masuk surga. Jadi 3 amalan yang menjadi salah satu terus mengalir pahalanya, yaitu sedekah jariah, ilmu yang diberikan pada orang lain. Ya kalau kita ngajarin anak Nancy ya, anak nggak bisa Nancy. Kita ajarin Nancy yang bisa menyembuhkan ribuan orang dengan kita mengajarkan Nancy. Hal-hal yang simpel itu jangan kemudian dianggap kecil juga. Tidak usah yang perlu besar-besar gitu. Seperti itu. Ya, itu. Oke, baik, terima kasih Prof. Jadi kita sebagai mahasiswa itu mungkin bisa belajar gitu ya, tahap demi tahap, lalu juga bisa berkolaborasi dengan teman, misalnya dengan mengajar, termasuk selalu yang terakhir kita juga untuk berdoa. Sebelum kita menutup sesi wawancara pada hari ini, mungkin kita akan melakukan dokumentasi terlebih dahulu. Untuk yang dokumentasi dipersilakan. Baik, terima kasih Prof dan teman-teman. Saya akan melakukan dokumentasi. Bapak ada di keadaan saya ya. 1, 2, 3. Baik, boleh sekali lagi. Satu, 2, 3. Ini sarangnya ya. Bebasnya apa? Sarangnya. Boleh Prof. 1, 2, 3. Ya, baik, sudah. Terima kasih. Ya. Baik, Prof. Mungkin sekian sesi wawancara pada pagi hari ini. Terima kasih, Prof. sudah meluangkan waktu di tengah kesibukannya. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu secara langsung ya, Prof. ya. Ya, insya Allah kita ketemu ya. Baik. Pada kuliah ya, nanti di rumah sakit juga. Baik, Prof. Terima kasih. Mungkin jika Prof ada kesibukan lain, bisa Prof live dari ruang Zoom ini. Ya, terima kasih. Selamat pagi, semangat. Assalamualaikum. Terima kasih banyak, Prof. Ya, Liv, ya.